sini kita akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jika sebuah ekonomi dapat memproduksi lebih banyak barang, kebutuhan konsumen tanpa mengorbankan produksi barang lainnya, manakah pernyataan berikut yang benar? Di sini semua jawabannya mengarah kepada satu hal, yaitu kurva kemungkinan produksi. Semuanya kurva kemungkinan produksi. Nah, kurva kemungkinan produksi itu adalah gambar atau grafik dari, di sini misalkan ya, ada barang konsumen sama barang modal. Jadi grafik ini menggambarkan kemungkinan suatu negara itu bisa memproduksi barang konsumen dan barang modalnya itu pada titik mana aja. Ya cuman pada titik garis-garis ini aja. Jadi titik-titik ini. Dia nggak boleh berada di luar sini. Karena apa? Di sini kita ada yang namanya keterbatasan. Keterbatasan dari sumber daya. Makanya ada garis ini tadi. Nah, garis ini juga menggambarkan hubungan dari opportunity cost. Kenapa? Kalau misalkan kita memproduksi modal 80, kita cuma bisa memproduksi barang konsumen itu cuma 50. Kalau kita mau memperbanyak barang konsumen menjadi 80, akhirnya barang modalnya ini harus diturunkan produksinya menjadi 50. Jadi nggak mungkin kalau kita memproduksi lebih banyak barang konsumen tanpa mengorbankan produksi barang lain. Karena di sini ada yang namanya opportunity cost itu tadi. Dan juga kita ada yang namanya trade off. Kita harus milih mau lebih banyak produksi barang konsumen kah atau lebih banyak produksi barang modal kah. Nah, kalau misalkan sama-sama dinaikin, akhirnya yang terjadi adalah keluar. Dua-duanya dinaikin. Dua-duanya dinaikin. Dan ini adalah sesuatu yang impossible. Dan di sini ada inefisien. Jadi jawabannya adalah ekonomi beroperasi secara inefisien di luar kurva kemungkinan produksi. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena itu tadi dia nggak mau ngorbanin salah satunya. Oke, di sini kita lanjut ke yang nomor 2. Racun kalajengking memiliki kandungan protein yang dapat melumpuhkan sel kanker. Oleh karena itulah komoditas racun kalajengking berharga mahal. Berdasarkan kegunaannya, racun kalajengking ini termasuk apa? Nah, masih ingat teman-teman ya di pidato presiden kalau misalkan kenapa nggak kita ekspor racun kalajengking aja gitu? Ternyata di racun kalajengking ini ada kandungan proteinnya. Nah, di sini artinya dia itu berguna karena elemen di dalamnya itu membuat dia itu memiliki suatu kegunaan. Kalau misalkan kita hanya melihat racun kalajengking itu kan hanya merusak, tapi ternyata di dalamnya ada elemen yang itu membuatnya menjadi berguna. Artinya ini termasuk dalam elementary utility. Kalau misalkan yang lain kayak foam, time, place, sama ownership, ini berdasarkan kegunaannya itu. Kalau foam artinya ketika dia berubah, ketika barang itu berubah bentuk, dia akan lebih berguna. Misal dari karet kemudian jadi sepatu. Nah, sedangkan yang time itu dia akan berguna suatu barang ketika dia waktunya itu benar-benar digunakan pada saat yang tepat. Misalkan pada saat sakit kita butuh obat, nggak mungkin kita minum obat ketika kita nggak sakit. Kemudian ada place. Kalau place itu berarti barang tersebut akan berguna ketika dia itu berpindah tempat. Misalkan dari pasir yang awalnya ada di sungai, kita pindahkan ke daratan. Akhirnya kalau misalkan di darat bisa digunakan untuk bahan baku bangunan. Kemudian ada ownership. Nah, di sini barang itu akan berguna ketika memang orang tersebut yang memegang. Misal cangkul. Cangkul, kalau misalkan siswa yang megang, itu nggak ada gunanya. Tapi kalau misalkan petani, itu akan berguna banget. Jadi di sini makanya jawabannya yang A, jelas banget.
Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 di sini ditanyakan berikut ini yang bukan termasuk ke dalam sumber daya ekonomi. Harus diingat bahwa sumber daya ekonomi ini ada 4 macam yang biasanya kita ingat sebagai faktor produksi. Nah, faktor produksi jelas ya, ada sumber daya modal, tanah, manusia, dan kewirausahaan. Sedangkan teknologi ini itu bukan termasuk sumber daya ekonomi atau bukan termasuk faktor produksi. Kenapa? Karena teknologi ini sudah termasuk ke dalam modal. Biasanya gini, di modal itu kan ada mesin. Nah, mesin ini adalah suatu alat yang di situ dia kecanggihannya tergantung pada jenis teknologi yang digunakannya, seperti itu. Makanya teknologi di sini tidak termasuk ke dalam sumber daya ekonomi, tapi dia sebenarnya sudah masuk ke dalam modal, seperti itu. Oke, di sini kita masuk ke yang nomor 4. Yang nomor 4 di sini adalah dalam suatu negara seperti Indonesia, pemerintah berperan dalam perekonomian 4 sektor, yaitu sebenarnya di sini udah terlihat ya jawabannya yang mana. Karena di sini jelas pemerintah itu adalah penentu kebijakan. Sedangkan investor sama penanam modal, siapa sih yang menanamkan modal? Siapa yang menjadi investor? Itu adalah rumah tangga konsumen. Kalau misalkan teman-teman masih ingat, yang namanya 4 sektor di sini adalah RTK, pemerintah, RTP, dan masyarakat luar negeri. Di sini pemerintah memberikan layanan baik itu ke RTK maupun ke RTP. Sedangkan RTP ke RTK itu semuanya memberi pajak. Makanya kita kenal yang namanya pajak badan sama pajak penghasilan. Seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya pasar input sama pasar output. Kalau pasar input itu pasti adalah kita mau gini, sebuah perusahaan itu bisa produksi kalau ada sumber daya di dalamnya yang kita sebut sebagai sumber faktor produksi. Jadi kalau di input itu yang jualan itu sebenarnya RTK, sedangkan yang beli itu adalah RTP. Nah, di sini faktor produksi dijual oleh RTK ke RTP, sedangkan RTP akan memberi balas jasa kepada RTK. Nah, yang satunya adalah pasar output. Pasar output kita kenal sebagai barang atau jasa. Nah, barang atau jasa itu pasti dari perusahaan, sedangkan konsumen memberikan pengorbanan di sini berupa uang. Sedangkan masyarakat luar negeri itu adalah impor atau ekspor. Kalau misalkan output, otomatis yang diimpor sama yang diekspor adalah barang atau jasa, sedangkan kalau di pasar input yang diekspor atau yang diimpor adalah faktor produksi. Misalkan paling gampang adalah TKI. Kalau TKI ke luar negeri berarti kita mengekspor faktor produksi kepada masyarakat luar negeri, seperti itu. Jadi di sini jawabannya yang C ya, jelas. Sudah. Oke, yang nomor 5 adalah soalnya ketika pendapatan seseorang mengalami penurunan akan menyebabkan apa? Di sini kata kuncinya adalah pendapatan seseorang. Nah, yang namanya pendapatan seseorang itu artinya adalah konsumen. Nah, konsumen ini pengaruhnya ke apa aja? Cuma 2 ya, ke permintaan sama ke perilakunya. Kalau misalkan ke permintaan akan jadi apa? Jika pendapatan seorang konsumen itu naik, artinya permintaannya juga akan naik. Di sini D. Jadi dia bergeser ke kanan. Maka yang A itu salah. Tapi di sini kan jawabannya adalah menurun. Kalau misalkan menurun, pendapatannya harusnya ke kiri, jadinya di D2. Kemudian garis anggaran.
Nah, garis anggaran adalah garis yang menggambarkan batasan anggaran yang dimiliki konsumen untuk mengkonsumsi kombinasi dari barang A dan barang B misalkan. Nah, di sini batasan anggarannya di sini seperti ini. Nah, kalau misalkan bergeser sejajar ke kiri, itu artinya pendapatannya itu menurun, sehingga yang bisa dia konsumsi A sama B-nya itu lebih sedikit. Kalau misalkan dia ke kanan sejajar, berarti pendapatannya meningkat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jawabannya adalah garis anggaran bergeser sejajar ke kiri. Sedangkan penawaran itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau kurva tidak bergeser itu tidak mungkin. Pasti salah satunya, baik itu permintaan atau yang namanya garis anggaran atau budget line itu pasti berubah. Seperti itu.